Heyo heyo, selamat malam teman-teman, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat subuh, teman-teman dimanapun berada. Balik lagi bersama Student Launch PM dan di sini ada aku Ananta dan teman aku ada Johanna di sini teman-teman. Asik. Kita udah sebulan nggak ketemu, lama banget sebulan. Padahal mah baru beberapa minggu yang lalu ya. Kita ngebahas tentang malpraktik kalau yang bulan lalu. Nah sekarang kita ngebahas tentang lepasin ayebray. Kira-kira apa sih lepasin ayebray ini, Jo? Iya, jadi lepasin ayebray ini sama dengan yang kemarin nih teman-teman, yang sebentar lagi akan kita rayakan bersama-sama, yaitu kita akan berpisah dengan kakak-kakak yang bakal wisuda. Jadi ya kita harus melepas kakak-kakak kita yang bakalan segera berteologi di luar kampus setelah ini. Jadi kita akan ngobrol sama salah satu narasumber dari angkatan 2017 juga nih Kananta. Bener banget Jo, berarti ini kayak sama dengan lepasin ayebray, kayak moving on ya, kayak Betul, gitu ya. Betul. Dan kita mau undang bintang tamu kita yang sudah berjaya di laut, di darat, di udara, bukan begitu? Betul, yang sering kita lihat keluar UPPM kunci pintu. Ya. Benar-benar kuncennya UPPM ya. Oke, bukan lagi dan tak lain dan tak bukan, yaitu Bang Daniel Franciscus dari angkatan 2017. Halo guys. By the way, UPI atau UPM kali lu. UPPM. Bareng Mbak Ai gua. Gua tadi pas ngomong kayak mikir dulu gitu, Bang. Kayak salah ya? Salah gua berarti. Oke. Saking udah lamanya hampir 2 tahun kita kampus. Makanya podcast ini mungkin kita mau balik lagi nih ke memori-memori dulu, awal-awal gimana sih di kampus, habis itu kenangan-kenangan manis kalau kata Pamungkas nih, lu dan kampus nih. Jadi gimana nih Bang Daniel, apa kabar Bang Daniel? Kabar gue baik aja kayaknya ya, nggak perlu diceritain juga kan. Jawaban standar itu, baik. Anta, baik Jo. Kalian apa kabar? Kalau kami ya nggak tahu, kalau Johanna ya mungkin agak hektik ya sekarang ini lagi. Mahasiswa semester 7. Kalau gue nggak terbalik ya, kok jadi Johanna yang semester 7? Oh iya. bukan saya. Oke. Baik nih ya, bener ya. Kalau jiwa nggak tahu ya, kalau mental kita nggak ada yang tahu ya. Tapi lagi sibuk apa nih Bang Daniel sekarang? Bikin karena podcast bareng kalian. Ya bukan dong, maksudnya karena udah selesai nih kan proses-proses persiapan karya tama, tinggal nunggu wisuda. Ada kesibukan apa gitu di tengah kondisi yang lagi baik-baik aja itu? Oh, mantap. Di tengah kondisi gue yang baik-baik aja ini ya, gue lebih sibuk ke gak ngapa-ngapain sih. Jadi sibuknya karena nggak ngapa-ngapain ya? Ya gue sibuk banget sumpah sampai nggak ngapa-ngapain tuh. Oke, berarti lagi nggak ngapa-ngapain nih ya, Bang Daniel nih ya? Ya sibuk apa gue sekarang ya? Ini mau jawaban beneran ya? Iya dong. Masa bohongan? Iya tadi kalau bohongan. Sibuk gue sekarang, gue lagi senengnya main game kebetulan. Jadi kayak siang malam gue selalu online. Gue nge-game doang kerjaannya. Tapi di samping nge-game ada pelayanan juga lah di gereja sendiri. Pelayanan juga di gereja itu apa namanya tuh kalau praktik yang kedua yang di gereja di luar sinode kita, ya gitulah ya pokoknya. Lah ya, CP kalau bahasa dulunya ya, CP1 ya. Jadi kebetulan masih deket juga sama gereja itu kan. Jadi sekali-sekali juga pelayanannya di sana, anak-anak sana main-main. Terus ada ya ikut-ikut persiapan guru sekolah minggu di satu gereja di Jakarta yang bukan gereja gue dan bukan gereja CP itu. Tapi yang paling rutin ya gereja sendiri lah ya. Oke, Bang Daniel, semenjak karya Tama tuh pasti kayak udah istilahnya pecah bisul nggak sih? Apa? Pecah bisul? Pecah bisul tuh. Kebetulan gue nggak bisulan sih. Bukan, maksudnya ini perumpamaan. Karena kami seperti Yesus ya, suka Mantap. perumpamaan ya. Jadi
terpakai ya ilmu teologi kalian ya. Ilmu teologi hanya untuk mengatakan pecah bisul. Pecah bisul aja gitu sebenarnya. Oke. Maksudnya kayak udah akhirnya nih gue lepas dari kampus ini, maksudnya banyaknya tugas dan lain-lain gitu. Gimana sih perasaan lo setelah karya tamat? Gimana ya perasaan gue? Gue punya 2 jawaban sih. Gue harus jawab satu atau boleh dua-duanya? 15 juga nggak apa-apa sih. Tapi mantap. Kan... 2 sih. Kayak pertama, dulu kan gue juga mengharapkan untuk lulus dengan tepat waktu lah ya. Gue juga nggak mau waktu itu. Ya bukan karena gue mau pinter, mau cepet. Enggak. Emang kebetulan nyokap gue udah marah-marah. Lo nggak lulus tepat waktu, nggak gue kuliahin lagi lo. Gitu. Jadi gue senang akhirnya ya puji Tuhan lah ya akhirnya 4 tahun beneran terus nggak ada yang telat apa-apa puji Tuhan, nggak ada matkul yang gagal. Tapi di sisi lain jangan salah juga sebenarnya agak-agak nyesel juga kok kayak rasanya cepet banget gitu. Gue masih pengen ngerjain paper nih. Enggak. Waduh. Hobi lain ya. Iya. Nggak, tapi itu bener loh. Nggak tahu ya. Gue kan pernah tuh ada om gue yang pensiunan ya. Om gue pensiunan, terus kami pernah lah ada acara pensiunan gitu, gue ikut. Memang satu keluhan orang yang baru pensiun tuh dia ngerasa apa ya bosen atau nggak siap karena udah biasa kerja kan. Nah mungkin gitu juga yang terjadi ya. Gue nggak bilang gue udah sampai segitunya sih, cuman ya emang kadang kebayang aja, masih enak ya kali kalau ada di kerja tugas. Meskipun sekarang kalau misalnya ada yang minta bantuin sesuatu, gue juga males bantuin ngerjain tugasnya sih. Itu kan artinya gue nggak sebenarnya. Artinya kan sebenarnya gue nggak suka belajar juga ya. Cuman pas udah selesai tetap ngerasa kayak ada yang kosong ya. Kayaknya dulu enak nih belajar di kelas gitu. Itu sih paling. Jadi seneng iya, tapi agak-agak pengen balik lagi iya. Iya sih. Bahkan sebenarnya kalau misalnya lagi libur Natal aja, maksudnya kami kan belum pernah ngerasain cuti sepanjang kakak-kakak 2017 yang udah cuti selesai. Sepanjang. Kan panjang ya ini. Iya panjang banget ya emang. Karena kan biasanya kita gak punya libur di pertengahan tahun gitu, biasanya cuma di akhir tahun. Tapi memang benar ada perasaan, kok ini ya, walaupun kayak di Bang Daniel tadi gak rajin-rajin amat, tapi ngerasa kurang aja gitu, ada yang kurang, pasti sih. Benar, tapi dengan kayak gitu, Bang Daniel kan cukup lama juga ngerasain komunitas itu secara onsite gitu ya. Kalau kami kan angkatan 2019, cuman berapa bulan, gak nyampe setahun udah online gitu. Terus kira-kira sedih ya. Jahat banget ketawanya. Iya, silakan. Nah, kira-kira apa sih maksudnya yang membedakan komunikasi dan relasi secara daring dan onsite, dan apakah di tengah perasaan Bang Daniel yang ngerasa kayak kurang kerjaan nih pasca kayak gini, nah komunitas itu hadir gak sih maksudnya menemani Bang Daniel gitu, khususnya angkatan 2017 gitu? Apakah relasi-relasi itu tetap terjaga, tetap ngobrol gitu, supaya mungkin Bang Daniel nggak ngerasa sesepi itu gitu, nggak merasa sekosong itu? Oke. Menarik sih pertanyaannya sebenarnya, karena gimana ya, menarik buat gue pribadi karena gue orangnya sebenarnya gimana ya gue ngomongnya. Sorry ya, gue nggak jelas ya tiba-tiba ya. Ya kalau lo tanya tentang perbedaan yang gue rasakan antara relasi daring dan onsite, ya pasti banyak lah ya, pasti banyak gitu. Tapi kalau ditanya apa yang gue lakukan, misalnya apakah gue masih berkumpul dengan komunitas dan sebagainya, gue pribadi sih cukup fleksibel ya. Jadi kalau gue lagi sendiri, gue nggak nyari rame-rame. Nah, kalau gue lagi rame-rame, ya gue nggak akan nyari tempat untuk gue nyendiri gitu. Nah, jadi gue ngerasain apa yang ada aja gitu. Gue kadang nggak ngerasa kesepian, tapi juga nggak ngerasa terlalu rame nih gitu. Jadi nggak, apa ya bahasanya orang, ya gue nggak ekstrovert, gak introvert. Kayak gue bukan manusia deh. Waduh, agak serem ya kita podcast sama apa nih sebenarnya? Iya, jelmaan. Waduh. Ya gitu. Tapi kalau ditanya awal-awal pandemi lah ya, di akhir-akhir belakangan ini yang paling baru-baru ini memang terasa sih keinginan untuk berkumpul langsungnya udah mulai mencuat gitu ya. Karena mungkin kemarin itu langsung kepikirannya, wah bagus nih, efektif nih, ngapa-ngapain, nggak perlu pergi kemana-mana. Semuanya serba Zoom, pindah dari room 1 ke room 1 butuh berapa detik doang ya, nggak kayak dulu yang harus mikirin, gue berangkat berapa lama nih, macet berapa lama nih, mandi berapa lama nih. Nggak perlu gitu kan nggak perlu mandi kan, kalian juga kuliah nggak mandi kan? Ya. Gimana ya? Enggak, kalau saya beneran enggak. Enggak, mantap. Pengakuan nih, confess saya di sini. Iya, soalnya gue juga nggak mandi dulu, jadi gue mandinya justru setelah kuliah kan.
kan habis kuliah pusing tuh mumet kan, dikumpulin aja bawah biar airnya nggak sia-sia kan. Oke. Itu sebenarnya yang gue seneng. Tapi kalau masalah komunikasi atau relasi kita sama orang-orang di sekitar, ya sebenarnya gue juga kangen sih, kepingin banget ketemu langsung. Karena apa ya? Karena pertama yang paling beda pasti sentuhan. Ya sorry, tapi sentuhan fisik, tapi maksudnya tuh dukungan gitu. Lo pernah gak sih lagi stres-stresnya, apalagi gue nggak berusaha membedakan gender ya, tapi gue lebih sering ngelihat cewek tuh kalau lagi sedih atau gimana langsung pelukan atau langsung. Gue pribadi sebagai cowok juga kadang ngerasa gitu, kalau lagi ada temen kan kadang sabar ya Bray gitu kan, ditepuk pundaknya atau tos ya kan, kalau sering tos atau gimana. Kayak gitu-gitulah minimal. Itu sentuhan fisik yang mendukung kayaknya sangat gak bisa dirasakan ya di masa pandemi ini ya. Mau lo nge-zoom kayak sampai berpuluh-puluh jam, sampai lo jungkir balik juga tetep aja gue nggak bisa megang. Malah gue belakangan ya sama temen deket gue yang pengen ketemu langsung, akhirnya kita berusaha mengurangi rindu nih dengan yaudah video call lah gitu. Video call, gue jujur pernah video call sama temen gue tuh sekitar 5-6 jam WhatsApp. Justru gue malah tambah kangen, bukannya kurang tuh kangen. malah makin berhayal, kalau gue ketemu lu gimana nih ya, lebih asik pasti nih gitu. Meskipun waktu ngobrol nggak sambil peluk-pelukan juga sih, cuman pengen aja ya. Oke. Ya ngapain juga lo ngobrol sambil peluk-pelukan kan. Tapi tetap kepingin ketemu langsung gitu. Gue pengen lihat muka lo depan muka gue gitu. Apalagi ya, itu juga penting tuh, satu lagi, mendeteksi ekspresi wajah temen lo. Misalnya lo ngechat temen lo nih kan, lo apa kabar gitu, gimana lo hari ini. Kalau orang yang lagi murung, lagi galau, biasanya kan ada yang langsung suka cerita, ada juga yang ngumpet-ngumpet kan, ya nggak sih? Lo juga kan nggak selalu lugas untuk cerita, iya gue ada masalah nih gitu. Nah, lo bisa aja ngebohongin gue baik-baik aja, kayak tadi gue jawab baik-baik aja gitu, aman. Tapi kalau ketemu langsung, di luar dari lo ngobrol, lo bisa lihat tuh pas dia lagi jalan, itu orang jalannya lemes banget gitu, kayak pucet gitu kan, atau kayak nggak sumringah. Tapi kalau lo ajak ngobrol, ketawa lagi, hingar-bingar lagi. Nah, itu tuh yang nggak bisa kita dapat tuh. Mungkin kita teleponan, sekarang nih kita podcast bisa aja ketawa-ketawa ya kan. Tapi kita nggak tahu nih pendengar kita sekarang ikut ketawa, habis ikut ketawa, nanti dia mungkin murung lagi, stres lagi ngerjain paper gitu. Itu yang kita nggak bisa deteksi tuh kalau ketemu, kalau di relasi yang bahasanya tadi daring gitu ya, relasi daring gitu yang lewat. Seberapa pun lo ngechat, berapa lama pun lo telepon, itu yang menurut gue sangat lemah sih. Gue pribadi seneng aja gitu negor-negor temen, fitnah-fitnah temen tau gak sih lo, yang kalau ketemu lu kenapa-napa kan, lu cerita lo gitu, sampai dia beneran akhirnya tergugah untuk udah deh gue cerita deh, padahal mungkin sebenarnya gak ada apa-apa. Tapi setuju sih, maksudnya selain ekspresi dan nggak bisa ada sentuhan, eye contact itu loh. Sekarang itu di Zoom seakan semua menatap layar dan mendengarkan dosen. Iya sih, bener banget sih kan. Kalau gue juga tipe orang yang suka sama physical touch itu loh, kayak. Mantap. Ini kan kita kan student launch PM ya, kita kan kadang-kadang tuh di student launch itu, makanya kenapa nih Bang Daniel kami bikin namanya student launch PM, biar kita tuh bisa ngerasain vibe student launch yang bukan cuman untuk kerjain tugas, tapi di situ juga kita suka cerita kan sampai sore, sampai malam, kadang sampai ada yang pacaran di jam-jam. Iya, meskipun vibe-nya kurang ya, karena kita nggak ngelihat OB lewat dari tadi. Iya. Kita nggak dengar mesin pemotong rumput. Mungkin besok harus ditambah-tambahin efek gitu. Lagi lewat, tiba-tiba Pak Karmin. Enek. Tiba-tiba ada suara-suara jimbe. Kan kita habis itu ada angin-angin sepoi-sepoi. Benar. Ya, begitu memang. Angin-angin. Gue juga tipe orang yang suka gitu sama physical, bukan distancing ya, physical distancing. Ya. Karena sekarang kita udah di era physical distancing, jadi kayak era itu udah nggak bisa kita nikmatin lagi. Nah, berarti lo agak kurang menikmati, atau lo menikmati justru ada hal-hal yang justru ketika lo online, oh begini rasanya, dan akhirnya lo justru lebih menikmati pas online? Kalau gue sih, ya tadi gue bilang sih awal-awal, waktu kita mulai emang online kan segala macam kegiatan itu, gue sebenarnya suka. Seneng banget gue.
itu tadi nggak perlu mandi ya kan, tinggal timbang pakai kemeja juga dipikir sama orang lu udah habis dandan, padahal mah enggak gitu kan. Gue nggak perlu lama-lama pakai sepatu, gue lihat sepatu gue awet semua, nggak ada yang rusak. Ya kan, terus lu juga ini hemat deterjen sebagai anak yang dulu ngekos ya kan, atau gue meskipun asrama dulu beli deterjen untuk nyuci baju ya kan, jadi lebih hemat kayak gitu. Jadi gue suka tuh awal-awal, cuman belakangan aja sih mungkin, apalagi karena mau lulus ya, kebayangnya wah ini kayaknya wisuda udah bisa nih offline nih, ketemu langsung sama kawan-kawan ya. Ya begitu sih kalau ngomongnya. Jadi nikmatin iya awal-awal, kalau sejarah proses nikmatin, tapi kenyataan bahwa gue nggak ketemu teman gue secara langsung, gue nggak bisa ngelihat teman gue lagi kenapa dari ekspresi, dari gaya tubuhnya, gue nggak bisa dukung teman gue secara fisik, gue nggak bisa, banyak yang nggak bisa. Gue nggak bisa main basket online kan, lu mesti keras apapun, lu nggak bisa ngoper dari online gitu kan. Lihat UKM basket, tidak ada bergerak. Kami nggak bisa ngapa-ngapain gitu sih yang gue nggak nikmati, yang bikin gue nggak menikmati penuh online ini gitu. Lu sendiri gimana? Lu nikmatin nggak online? Silakan Kananta, kayaknya boleh deh di-share. Makanya kenapa gue nanya tadi Bang, kenapa gue nanya lu ada nggak sih, ada yang lu maknai atau ada yang lu nikmatin gitu justru di online, karena justru kalau misalnya kita onsite gitu ya, mungkin kita kayak menghargai pertemuan itu, ya udah ketemu aja gitu. Tapi ketika kita online kayak gini, langsung online tuh, ketemu tuh even cuman di Zoom, itu tuh sangat gua hargai gitu. Pertemuan itu tuh bener-bener gua maknai banget gitu sekarang. Terus gak tahu kenapa ya, pertemanan gua dengan teman-teman gua itu kayaknya jadi lebih sering deep talk ya dibanding dulu yang kayak paling ngomongin ya gak jauh-jauh lah dari kisah cinta, cowok-cowok gemas gitu kan. Tapi sekarang lebih ke ya nih hidup gue gitu, lebih ke apa namanya? Ya nih gue bingung nih judul skripsi gue apa. Oh, ya itu kayaknya umum banget sih. Umum banget sih, cuman itu maknanya tuh kayak lebih gimana ya, sekarang lebih sering terbukanya tuh lebih, karena mungkin karena kita, iya nggak sih, nggak tahu ya kalau kalian ya, kalau gue rasanya pandemi ini lebih banyak merenung nggak sih? Merenung anxiety gue rasa. Anxiety, tiba-tiba cemas, overthinking segala macam dan kawan-kawan kan di situ. Iya, biasanya tuh ntar jam-jam 1 pagi. Jam 2, 1 sampai jam 4 itu nggak tidur tuh. Itu jam lo anxiety ya? Jam-jam anxiety itu. Ya, jadi dosen-dosen kalau Ananta udah matiin kamera pas kelas, alasan IndiHome enggak, itu ngantuk. Sebenarnya saya ngantuk karena anxiety jam 1 sampai jam 4. Oke, dosen pembimbing, tolong diperhatikan. Joanna si Jo belum cerita dia gimana sih Jo? Kalau aku termasuk yang menikmati online karena memang nggak terlalu suka ngumpul-ngumpul. Tapi ternyata memang beda aja gitu. Kalau misalnya di rumah itu punya banyak kepentingan, artinya aku nggak jadi mahasiswi doang. Aku kebelah jadi anak, jadi adik gitu. Yang buat aku bagi waktu itu makin susah ternyata. Kayaknya better onsite gitu loh. Kalau onsite di asrama jam teratur ngerjain tugas ya walaupun nilainya cuma BB plus ya nggak masalah ya, kayak penting kan usaha gitu. Tapi gak yakin sih gue Johanna BB plus doang cuma ya tapi itu dia di sini itu ternyata lebih kesulitannya lebih mengatur waktu, itu lebih makin kacau gitu. Bahkan aku dengar sharing dari adik-adik 2020 mereka itu lebih parah lagi Kak gitu. Kalau dulu kayak kita jam 3 maksimal udah tidur, mereka UAS itu ngerjain jam 5 pagi, jam 6 pagi itu masih bergelut sama UAS. Mungkin kalau aku memprediksinya ya kesulitan juga lah ngerjain Ibrani online itu gimana gitu, gak bisa bayangin gitu. Jadi memang lebih susah sih. Ada susahnya, ada senangnya karena bisa sendiri, susahnya ngatur waktu itu sih. Susah ngatur waktu. Ya emang kayaknya anak-anak 2020, 2021 apalagi yang baru masuk ya. Iya, kalau kayak Nanta kan udah semester berapa, Nan?
Iya, Jo udah semester berapa? 5. 5. Kayaknya udah nggak sempat lagi untuk ngumpulin duit buat beli rumah sendiri gitu. Kayaknya 2021 masih sempat. Kripto kan, bibit. Iya, masih bisa tuh. Main Pas bibit. skripsian, kalau masih harus di rumah, dia beli rumah sendiri. Beli rumah sendiri, bisa. Iya. Menarik ya, promosi nih, disebut mereknya. Iya, Oh iya benar ya. Tolong ya, nanti kita dituntut. Nah, berarti Bang Daniel, tadi kita udah ngomongin online onsite. Gue pengen tahu nih jadinya. Ada nggak sih kenangan-kenangan sama angkatan antara onsite atau online deh? Onsite apa online? Oh iya benar, onsite atau online. On ya, jadi gue kayak bingung gitu on gitu. Daring dan onsite gitu. Ada nggak sih kenangan-kenangan yang bener-bener gila, gue nggak bisa lupain banget nih sama mereka. Iya, yang nggak bisa gue lupain. Apaan ya yang nggak bisa gue lupain ya? Banyak sebenarnya yang nggak bisa gue lupain, makanya gue jadi bingung sama mana yang mau diceritain. Ini sama angkatan gue aja berarti. Pokoknya sama apapun yang ada di kampus, angkatan sih kayaknya bisa. Oh, ya sebenarnya banyak lah ya hal-hal yang nggak bisa dilupakan atau bukan nggak bisa dilupakan, lebih ke memang sengaja gue kenang karena gue seneng kayak gitu. Apa ya, kalau di kelas dulu bersama dengan dosen-dosen kita banyak tingkah-tingkah lucu yang terbentuk lah ya. Soalnya dulu waktu gue masih gue bingung, gue lupa deh itu semester 1 apa semester 2. Kayaknya 2 deh, soalnya ketemu Pak Aritonang semester 2 ya biasanya ya. Ada apa lo tahu lah ya, Opung kan agak galak-galak gitu ya kan. Terus pas lagi ada yang presentasi, gue lupa siapa yang presentasi. Pokoknya gue gak mau nyebut nama deh. Pokoknya ada yang presentasi, ada yang membuat masalah. Si Opung nih ngelawak gitulah pokoknya lah. Kita ketawa-ketawa dong sama anak-anak. Hahaha. Terus Pak Aritonang juga ketawa kan. Terus temen gue gak tahu ya, dia mau ngelucu kayaknya. Dia tuh ketawa tapi diteriakin, lo tau gak sih, kayak hahaha ha gitu. Terus tiba-tiba dia nggak teriakin gitu, ha gitu. Gue gak tahu itu Pak Aritonang mungkin kaget kali ya. Dia langsung marah di situ. Mulutmu gitu. Waduh. Terus itu satu kelas langsung hening, diem. Terus temen gue ada satu yang dimarahin sama Opung ngeliatnya ke arah dia. Padahal yang teriak tuh bukan dia, yang teriak tuh di sampingnya. Terus yang di sampingnya tuh belaga pinter aja gitu, diem. Kayak kayak mendengarkan nasihat Opung. Kalau misalnya nanti ini yang mendengar ini, dan ternyata dia yang tertawa. Kita satu kelas tahu dia yang bikin masalah itu. Tapi dia tuh diem, dan kita juga nggak main tuduh-tuduhan. Itu Pak si Anu, enggak. Opung tuh diem. Siapa itu tadi? Semua diem, nggak ada yang berani jawab kan. Tiba-tiba Opung senyum lagi sambil ngomong, siapapun itu tadi ya, mau hantu kayak siapapun, jangan diulang lagi gitu. Udah itu selesai. Besokannya tuh kalau Opung bikin lawakan yang bikin kita ketawa, udahlah lo ketawa seadanya aja lah, gak usah bikin ulang lagi lah. Itu kayaknya momen di kelas yang sampai sekarang paling bikin gue ketawa. Kalau gue inget lagi, gue ketawa gitu. Gue ketawa bukan karena Opung marah, gue ketawa melihat betapa alimnya temen gue yang teriak, ini langsung duduk. Dia merasa tidak bersalah, terus dia ketawa aja gitu, kayak bukan gue yang ngelakuin. Lah. Bisa di-spill nggak sih siapa itu orangnya? Bisa? Nggak usah lah ya. Agak kakinya 2, agak perutnya agak buncit. Siapapun Anda ya, siapapun Anda, tolonglah minta maaf lah dulu sama Opung. Kalau ketawa itu ngaku aja, kalau salah ngaku. Ya, begitu. Itu kalau di kelas. Yang kedua yang paling gak bisa gue inget adalah kayaknya cerita-cerita horor di STT itu kacau sih. Waduh. Iya, itu kacau banget sih. Perlu ceritain, ntar podcastnya jadi horor. Waktu itu gue sama temen gue sebut aja, gue gak tahu dia bakal dengerin atau enggak. Siapa? Aku jadi lupa nama temen gue. Waduh. Si Nathanael Longkutoy. Dia waktu itu pokoknya kami ini, lo tahu nggak sih kemarin sempat ada gerakan 5.000 face shield sama streaming ibadah STT. Jadi tuh kami sering banget nginep, bukan sering sih, 3 kali atau 4 kali lah nginep di STT. Satunya tuh sama Nathanael, gue Nathanael sama Ishak Abimanyu itu nginep kami. Kita tuh di UPI nginep. Kita pikir
bakalan aman ya, UPI kan sempit ya, nggak kayak aula ya. Ya udahlah. Terus gue tidur bertiga. Lo kalau pernah lihat AC UPI yang di luar tuh, yang deket printeran lo, tempat ngeprint anak-anak. Nah, gue tidur di bawah AC gitulah, pokoknya dekat sama AC. Bayangin gini, oke, gue nggak bisa ngasih gambaran. Tapi bayangin aja kalau kita tidur satu arah semua kepalanya. Oh iya. Bayang ya, kepalanya satu arah dong, ya kan. Kepalanya tuh ke arah pintu UPI yang di luar. Nah, terus gak tau ya, malam-malam gue kedinginan karena ada AC banget gitu kan. Karena gue kedinginan, gue tidur di bawah kakinya Nathanael sama Bang Ishak. Oke. Ya, jadi di atas, jadi gue ngerti ya, makin jauh dari pintu UPI ya. Iya. Bener gak? Ya, kepalanya soalnya ke arah pintu UPI tuh ceritanya. Udah, selesailah hari itu tidur kami. Terus pas pagi-pagi kami bangun, kami bekerja untuk live streaming ibadah, jam 12 lah mau makan sama Bang Binsar apa gimana gitu. Bang Binsar lagi pergi sih. Terus anak-anak, si Bang Ishak ngata-ngatain, ada Bang Elbut juga waktu itu, Bang Ishak ngatain gue, ini si Daniel tidurnya nggak bisa diem, katanya gitu. Gue protes dong sebagai orang yang tidurnya paling kalem. Apaan sih lu gitu? Iya lu pindah-pindah, kadang di kaki gue, kadang di kepala gue, bikin gue ini aja nggak bisa tidur gitu kan. Dia katanya kaget ngelihat gue ada di atas kepala dia. Gue bilang dong, enggak, gue cuma di kaki lo, sekali pindah gue nggak tidur, nggak pindah-pindah. Terus Nathan dengan santainya dia melerai kami berdua. Udah, enggak, itu bukan Daniel kok. Sebagai catatan, Nathan emang bisa ya. Anak IndiHome ya. Anak IndiHome ya, dia anak IndiHome. Jadi itu dan banyak cerita horor lainnya yang mengerikan pada saat periode face shield itu. 2 bulan gue sering bolak-balik STT gitu. Disitulah gue mulai akrab dengan mereka-mereka yang selama ini ada, tapi nggak kita rasakan. Agak iya. serem ya. Iya, coba perhatikan betapa sepinya mereka ketika kita online. Oh wow, nggak ada temen ya, jadi makin rame atau gimana itu? Kayaknya mereka sih udah mulai introspeksi diri. Emang aku ganggu ya gitu. Berefleksi. Emang aku ganggu ya, kok mereka nggak datang lagi. Oke. Itu 2 cerita yang mungkin paling nggak bisa gue lupain sampai sekarang. Nggak tahu sampai kapan gue nggak bisa lupanya. Tapi itu menarik banget. Dan lo nggak mencoba untuk melupakan itu semua ya? Oh enggak, itu seru banget men. Kapan lagi ada orang yang ikut tidur bareng lo, tapi lo nggak sadar. Orang dalam tanda kutip orang. Orang, itu orang kok, itu orang. Ayo, lo mau lihat gak nanti kalau udah onsite? Terima kasih banyak, terima kasih. Kan makin banyak kan Anta, siapa tahu. Iya. Terima kasih, luar biasa. Mungkin dia panggil teman-temannya di tempat lain kan. Oh, tidak bisa. Tapi ngomong-ngomong kenangan nih, ternyata banyak juga anak-anak STT yang kangen sama teman-temannya. Oh, pasti dong. Dan mereka meluapkan rasa kangennya itu melalui titip salam nih. Ada di kolom chat ya, kalau di sini nggak akan terlihat ya sama teman-teman di rumah ya. Bacain aja, kasihan yang pendengarnya. Mungkin kita akan membacakan. Kami mau membacakan dulu nih Bang Daniel ya, titip-titip salam dari teman-teman dari Civitas. Oke, yang pertama dari anonim. Waduh, ini agak dalam ya isinya. Hai kamu, aku teringat kata bijak yang seliweran di ekspor Instagramku. Katanya, alasan kita sulit melupakan adalah karena sejak kecil kita diminta mengingat pelajaran bukan melupakan. Namun, aku tidak setuju. Bagiku, hal tersulit dalam melupakan adalah obsesi untuk segera lupa. Aku sarankan untukmu kawan, jika kau ingin mengikhlaskannya, maka usirlah semua obsesimu untuk segera melupakannya dan pelan-pelan menyusun kembali kehidupanmu. Intinya, lepasin aja, Bray. Wis. Terima kasih anonim. Ini sangat relate sama judul kita. Buat siapanya nggak tahu ya. Nggak tahu. Udah untuk semua aja. Di Student Lunch PM ini Bang Daniel banyak yang begini. Jadi ya banyak yang pengen membangun kisah kasih juga lewat sini gitu. Jadi untuk si ini gitu. Bahkan beberapa bulan intens dia ngirim. Cuman nggak tahu nih bulan ini. Senangnya kita gitu ya, Jo ya. Kita tuh bisa jadi tahu kisah cinta orang ya. Iya, iya. Kalian tahu ya si anonim ini siapa ya? Wah, keren juga. Ya, ada yang tahu, ada yang enggak sebenarnya. Tenang, rahasia dijaga. Oke, selanjutnya Jo. Iya, selanjutnya. Udah kayak klinik. Selanjutnya klinik nyala, on klinik. Ya, on klinik.
Klinik. Oke, gimana Jo? Selanjutnya dari anonim juga. Ya, salah satu kelebihan student lunch PM ini bisa anonim gitu. Dari anonim untuk kakak abang angkatan 2017. Selamat ya kakak dan abang yang sebentar lagi akan diwisuda. Selamat melanjutkan proses berteologi dimanapun kakak dan abang ditempatkan. Sehat-sehat terus dan semangat kakak dan abang angkatan 2017. Tuhan beserta. Iya. Amin. Amin. Saleh sekali ya anonimnya. Terima kasih anonim luar biasa. Iya, makasih ya. Oh iya, langsung narasumbernya yang menjawabnya di sini ya. Angkatan 2017. Kami segenap angkatan 2017 mengucapkan minal aidin wal faizin. Tau banget gue ya, padahal ada episode berikutnya yang sama angkatan 2017. Oke, selanjutnya nih kita mau bacain dari Brandon. Bacanya gimana sih? Gimana Jobo. Sih Jo bacanya? Benar, Brandon Jobo. Jobo ya, Brandon Jobo. Oke. Salam buat Dies Musik 19. Aja Om siapa nih? Moga-moga semangat selalu dan tetap kerjain tugas. Mepet deadline jalan ninja kita. Ya memang. Ini bukan ninja kalian doang, tapi jalan ninja kami semua. Kita semua ya. Deadline tuh kadang-kadang suka bikin inspirasi tuh banyak. Jalan semua ninja ini. Oke, selanjutnya nih Jo. Iya, lagi-lagi dari anonim. Tapi jelas nih tujuannya untuk Kak Thalia 2018. Semangat selalu dan terus kuat, you are not alone. Aduh, luar biasa. Thalia tetap semangat selalu ya. Dan terus kuat, you are not alone. Ini bukan cuma anon dari si anon doang, tapi dari kita semua lah ya untuk Thalia. Creepy gak sih sebenarnya? Coba lu bayangin ya, lu lagi sendirian di rumah terus gue bilang, tenang aja Nanta, you are not alone. Tapi dari anon. Iya, you are not alone. Bayangin dari anon, you are not alone. Terus tiba-tiba dia di samping lo, men. Wah, tadi kita habis ngomongin, takut, jangan. Oke, kita mau bacain lagi dari, ini panjang sih, ini panjang banget. Kayaknya bisa butuh 5 episode ini untuk baca ini. Enggak ya? Enggak, ini untuk Evan Sinaga dari saudara tak sebapak dan tak seibu. Ya. Jadi, oke. Suka-suka deh. Ingat waktu kemarin kita berziarah ke tanah kelahiran Patuan Raja, Sisingamangaraja, kita menghardik segala tantangan, bahkan kita mengalahkan jauhnya jarak perjalanan. Jika kita saat itu bisa menghadapi segalanya, maka sekarang juga bisa. Selalu semangat, mataharinya masih selalu terbit dari timur. Tanda yang akan datang di hari itu akan selalu menurut dengan alurnya. Artinya apa? Laptop rusak, ya beli baru. Pasahat tabe, tunan tulak, nabur juda. Ya, saya tidak bisa bahasa Batak ya. Jadi, seperti itulah kira-kira. Gitu. Ya, ini dari Lam Ganda 2020 untuk Evan Sinaga. Tetap semangat juga untuk Evan ya. Ya, laptop rusak, beli baru. Beli baru. Ya tolong beliin lah Lam Ganda kalau misalnya kayak gitu. Kalau semudah itu ya. Anggota DPR gue liat tiba-tiba Pak lu. Kalau kita mau lanjut ngobrol-ngobrol nih, karena banyak banget hal yang menarik ternyata ya dari kenangan-kenangan manisnya Bang Daniel. Gimana nih, Jo? Halo, manis. Manis gimana nih? Ya manis. Tadi yang ketemu, yang tak terlihat itu. Oh itu manis banget sumpah. Manis banget kan. Jadi gue pengen kenalan udah. Agak serem ya, agak takut ya. Coba. Berarti perasaannya setelah udah sah lulus, udah sah belum sih? Nggak tahu gue juga. Gue nggak tahu. Nih ya, kalau gue bilang sekarang udah, ini tanggal berapa nih bakal ditayangin? Iya benar. Iya kan? Pokoknya tanggal 25 itu tanggal 25 apa 24 ya? 25. Ya 25 wisuda. Nah, itu sah dah. Gitu aja. Itu aman tuh. Berarti OTW sah. Kalau sekarang ya, ini konteksnya sekarang. Gimana perasaannya akhirnya sekarang udah OTW sah. Lulus dari STFT Jakarta nih perasaannya. Perasaannya gak ngerasain apa-apa sih gue.
Gila ya, gue manusia bukan sih? Iya, perasaannya ya udah dikit lagi lulus, gue ngerasa deg-degan. Bukan deg-degan karena acara wisudanya dikit lagi, tapi gue deg-degan kayak, gila men, dikit lagi gue tuh harus ngambil keputusan men. Iya, betul. Iya kan, pas lo udah dibilang lulus, dibacain selesai, itu tuh setelah acaranya ditutup, live meeting Zoom, udah, lo tuh benar-benar harus nentuin lo mau ngapain men. Lo bukan lagi mahasiswa STT, ya kan? Dibilang ya gitu dah pokoknya dah. Jadi gue jujur sebenarnya sekarang nggak ngerasain apa-apa. Tapi gue memprediksi setelah gue nanti beneran lulus, baru tuh gue ngerasain deg-degan, gue harus nentuin gue mau ngapain nih ya gitu kan, atau lain-lain sebagainya. Tapi kalau perasaan yang sekarang paling cuma ngerasa kebayang-bayang aja. Gue sejujurnya kurang puas di beberapa mata kuliah misalnya. Ini harusnya dulu bisa nih gue perdalam nih gitu. Kenapa sih gue gini nilainya jadi segini ya kan? Kenapa sih dulu gue pelajaran paritonang tuh dapet C? Oke. Pengakuan ya kan? lagi. Gitu, C. Aduh, C itu cuma di paritonang. Pak, lu ngapain ngajar? Nggak, maaf Pak. Ya, saya berterima kasih Bapak telah mengajar kami dengan baik. Saya yang malas-malasan. Ya, paritonang nggak dengerin ini kan? Jadi susah. Kita nggak tahu sih Bang, karena ini agak random ya kan share-nya. Ya, disensor aja. Gitu, biar aman. Iya. Itu nyesal juga gue dalam beberapa hal. Kenapa dulu nggak ngelakuin ini? Kenapa dulu nggak begini gitu? Kenapa semester sekian gue cara belajarnya begini ya sampai akhirnya begitu gitu? Apa sih gue ngomong begini begitu? Ya gitu dah. Kalian terjemahkan sendiri. Gue yakin pendengar pinter-pinter lah ngerti gitu. Yeah. Itu perasaan gue sekarang agak-agak nyesel dikit. Tapi di sisi lain gue juga harus ngasih tahu kalau gue puas kok. Gue puas dengan banyak hal yang tanda kutip udah gue capai. Kenapa gue bilang tanda kutip udah gue capai? Karena kayak tengil banget gue bilang udah gue capai. Iya. Tapi gue puas. Gue udah nulis karya tama, gue puas. Gue udah melampaui beberapa mata kuliah paritonang, gue puas. Mata kuliah tematis gak perlu gue ulang, gue puas ya. Jadi ada juga yang memang gue puas secara pribadi, tapi itu tadi ada beberapa mata kuliah, gak beberapa sih, gue bisa hitung jari 3 mata kuliah paritonang 1 semester 2, mata kuliah paritonang kedua semester 3, habis itu mata kuliahnya Pak Bambang Yunani, bahasa Yunani, itu juga tuh trio C yang bikin gue muak. Tapi finally lu bisa akhirnya sekarang bilang kalau oke, gue bisa ngelepasin, maksudnya ngelepasin itu nggak mungkin sih, kenangannya nggak mungkin dilepasin ya, moving on to the next step gitu loh. Oh iya, gue sejujurnya seneng karena iya benar-benar gue seneng karena ya akhirnya gue harus melangkah ke tahap berikutnya. Meskipun deg-degan dong, di depan ada apa ini kan, gue nggak tahu kalau depan gue ada yang susah, misalnya tiba-tiba ketemu paritonang lagi kan. gue udah siap melangkah, ketemu paritonang lagi, C lagi nih. Oke, tapi kayaknya tapi kan Bang Daniel ini kan HKBP kan ya. Aku kira udah yang Bang Daniel tuh udah yang tipe well plan gitu loh. Jadi udah mikirin orientasi gitu. Belum kepikiran. Enggak. Oh enggak ya. Enggak ya. Jangan berburuk sangka Anda. Dengar-dengar teman-teman yang lain juga ada yang sebagian kayak udah yakin gitu loh. Iya, ntar ikut orientasi atau vikariat gitu. Tapi aku juga memang masih jauh sih dari karya taman. Nulis juga belum. Cuman maksudnya aku juga mirip, nggak kepikiran gitu ikut-ikut orientasi atau vikariat. Jadi ya benar sih, ada dilemanya, tapi itu ada syukurnya bisa melepas gitu, supaya bisa lanjut ke next step yang masih abu-abu gitu. Iya, gue senang memang, tapi iya betul, terakhir kata-kata lu itu yang karena gue tahu di depan itu abu-abu, ya males juga ya. Males banget gue ngadepin zona abu-abu tuh. Karena harus tentuin lo mau mana akhirnya gitu. Iya benar-benar. Ada teman-teman gue udah banyak teman-teman gue yang udah nentuin langkah, cerita ke gue, ya gue besok mau kayak gini, ada gue besok gue kerja di sini, gue jadi ini. Terus tanya, lu gimana Niel? Mau jadi apa? Ya, gue yakin dong jawab kan. Gue dengan yakin jawab, gue nggak tahu. Tapi kira-kira nih, kalau misalnya lu berhayal nih, ceritanya kita lagi berimajinasi nih ya.
Mantap. Udah imajinasi. Kalau lu lulus, kira-kira lu pengen, ini kayak cita-cita anak-anak yang ditanya cita-cita lu pengen apa gitu kan. Udah kayak psikolog formator spiritual lu gue lihat. Kayak ini, kayak Susan gitu kan. Oke. Lu kira-kira lu kepengennya bayangan lu tuh pengen jadi apa sih kira-kira setelah lulus ini? Gue pengen banget jadi Iron Man sih. Oke. Aduh. Gue pengen jadi apa ya? Gini yang pasti. Gue inget satu pesan Bang Bin. Jadi gue pernah ini boleh diceritain gak ya? Gue nggak tahu nih ini bakalan fatal atau ceritain atau enggak. Oke, gue langsung intinya aja deh. Bang Bin pokoknya akhirnya waktu itu pernah ngomong ke gue. Adalah satu kelucuan yang sangat hakiki di dalam public relation waktu itu. Gue melakukan sebuah hal yang ditegurnya tuh dengan lucu gitu. Semua ketawa, Bang Bin juga ketawa. Terus Bang Bin ngasih pesan gini. Ini dalam suasana tertawa ya. Nggak bisa gitu Dan gitu ya. Lu tuh harus bergerak ke tempat yang apa ya ibaratnya ya. Kalau lu mau melakukan sesuatu, iya oke, kalau lu mau menyumbangkan dari diri lu ke dalam sesuatu yang lu kerjakan itu. Tapi lu jangan lupa, lu juga harus pikirin apa yang bisa lu ambil dari tempat itu, misalnya yang bisa lu pelajari, apa yang memberikan keuntungan bagi lu, mengembangkan diri lu juga gitu. Ngerti nggak maksudnya? Misalnya nih kalau lu mau ke gereja, gue pengen ubah gereja ini gitu kan. Kayaknya itu terlalu mengawang-awang juga gitu. Gue pengen sepenuhnya melayani di sini gitu. Di samping itu benar, tapi di samping itu lo harus pikirin juga apa yang bisa lo ambil. Sehingga akhirnya ketika ditanya kayak lo bayangan mau jadi apa ke depan, itu yang sebenarnya bikin gue makin sulit. Mau ngapain? Itu yang bikin gue makin sulit menentukan. Sorry. Tapi yang pasti, nah ini yang pasti, gue mau jadi pendeta iya. Gue mau jadi pendeta iya. Gue pengen studi lanjut iya. Karena dengan studi lanjut mungkin gue bisa belajar lebih banyak dan sebagainya, dan bisa berguna juga kan pastinya ketika gue menjadi pendeta itu. Terus gue pengen jadi apa lagi ya? Gue pengen jadi gamer, gue pengen jadi Iron Man. Itu bener loh, gue pengen jadi Iron Man. Siapa yang gak mau jadi Iron Man, men? Gue ngeri tiba-tiba lu berubah jadi Robert Downey Jr. gitu kayak gitu. Enggak, gue pengen jadi Iron Man, bukan jadi Robert Downey Jr. Oh, bukan ya. Punya banyak duit, dia punya teknologi. Oke, itu cita-cita semua orang. Gitu ya. Jadi yang dua pertama serius, pengen jadi pendeta iya, pengen studi lanjut iya. Oh, sama satu lagi mungkin gue pengen jadi seorang ayah juga. Oh iya, dia OA. jadi TikTok nih. Lanjut. Siapa yang menjadi ibunya? Kita cari nanti ya. Oke. Kalau ada yang tertarik bisa hubungi nomor di bawah ini. Lu cari itu nomor. Oke. Nanti ditaruh di kolom deskripsi, teman-teman. Ini beneran loh. Ini nanti diseriusin sama Mas Tantan. Taruh nomornya, Bang. Jangan nanti gue dikejar tagihan online. Oke, fun fact, ternyata Bang Daniel pakai pinjol ya. Bukan. Nanti ngaku-ngaku kan, teman Anda ngutang. Iya, hati-hati. Nama Anda jadi jaminan. Kayaknya udah pernah jadi jaminan nih, Bang Daniel. Pernah gue di chat gitu. Perasaan temen gue kaya semua, mantap. Waduh. Oke. Kira-kira Mbak Santa apakah ada... Oh, Mbak Santa ada di sini ya? Orang-orang nggak tahu ya. Ketahuan nih saya. Ketahuan nih. Lo, aduh. Ada salam-salam lagi kah? Atau gimana nih? Langsung aja lah ya. Kita mau ke salam-salam dulu ya. Biar kita bisa baca semuanya dulu nih. Oh iya. Silakan. Biar sampai habis nih kita baca. Kasian udah kasih pesan. Yang selanjutnya nih, aku bacain dulu ya, Jo. Dari Anon untuk Angel 2018. Everything happens for a reason. Tetap semangat dan selalu percaya kalau kamu dikelilingi banyak orang yang sayang kamu. Ya, Angel, tetap semangat ya, Angel ya. Kita selalu berdoa untuk Angel. Habis ini kalau nggak salah ada syafaat dari Bang Daniel. Ya, enak lu ada ngomong. Podcast nih bukan ibadah. Oke, Jo, selanjutnya.
Oke, selanjutnya sama nih dari Anon untuk Pareli. Pareli, iya. I love you full, thank you always being there. Oke, aku gak tahu nih. Pareli siapa? Kenanta, tolong ketahuan. Yang ngirim salamnya siapa? Anonim. Jangan nanti kira-kira semoga Pareli bisa mendunia ya, biar ketahuan untuk semua ya. Oke. Maju terus Parel. Gas. Dari Kang Darman, pesan. Salam buat Astro Boys, Astro Boysku. Semangat terus ya. Semangat juga buat menghadapi Chris Globe. PIA, waduh. Ibrani, waduh. Dan mata kuliah lainnya. Intinya tetap menyala, jangan lupa minum air putih. Semangat kalian. Semangat ya Astro Boys. Aduh, Astro Boys minum air putih nggak rusak. Bener juga sih. Iya sih. Bener. Tapi Astro Boys sih nama asrama 2021, Bang. Iya. Salam ya Astro Boys ya buat yang. Ayo lanjut, Cuk. Selanjutnya dari 2 untuk 7. Ini terima kasih udah mau nerima salamnya dengan bilang, oh iya, salam balik. Aku senang, terima kasih. Nah ini dia, Bang Daniel, ini contoh wadah untuk hal-hal bucin itu di Student Lounge PM bisa. Iya, kalian jadi makelar nih, salam. Betul. Kadang-kadang podcasternya tuh pengen gitu jadinya. Salam, tolonglah. Tapi nggak punya doi. Nggak punya juga gitu. Kalian dulu dong yang mulai salam, nanti dibales. Oh iya, tolong untuk oke. Selanjutnya dari jangan sebut namaku. Halo kakak-kakak Iko, kembali lagi dengan salam-salam untuk temanku. Gak kerasa banget kakak kita 2017 udah mau lulus aja. Mau titip salam buat Kak Monik dan Kak Egin nih. Semangat untuk semua rencana pekerjaan kalian berdua. Perempuan hebat dan kuat. Emang ya Bang Daniel ya, Kak Monik sama Kak Egin tuh hebat ya? Iya. Hebat. Cantik lagi. 11-12 lah kayak aku. Iya. Oke. Itu udah semua ya kalau gitu ya berarti ya. Salam-salamnya ya. Iya, aku boleh dong spontan nih untuk Pak Simon kemarin beberapa hari sakit sampai kelas itu nggak datang. Cuman udah membaik ya, tapi kan nggak tahu ya, kayaknya lelah juga jadi Pak Simon ya. Ada perwalian, kalau ngajar juga kelasnya bimbingan, kelasnya banyak. Bahkan kemarin harusnya tuh semester 3 itu pastoral, Pak Simon ikutan sama Kak Indah, cuman karena ya mungkin beliau kayak sadar gitu kesehatan perlu juga dijaga, akhirnya nggak jadi gitu. Jadi salam untuk Pak Simon supaya semangat terus gitu. Banyak tugasnya, kasihan. Sehat-sehat Pak Simon. Barangkali denger kan? Kayaknya nggak didengar kali. Yang denger Bang Daniel. Komen di YouTube Pak Simon. Sehat-sehat Pak. Ya, ngobrol-ngobrol nih tentang kenangan lagi deh. Karena kayaknya gue masih pengen tahu nih kenangan-kenangan. Lu pernah gak sih Bang kayak dulu tuh, coba kita mau flashback dulu deh. Bukan pernah sih pertanyaannya, tapi kita mau flashback dulu. Awal lu memilih akhirnya STT itu gimana? Terus abis itu akhirnya lu nyesel atau enggak? Jauh karena kan banget. Flashback sih flashback. Oke. Ya gitulah kira-kira lu akhirnya kayak nyesel dalam pelajarannya. Kalau gue nih ya nyesel dalam pelajarannya mungkin. mungkin. Ingat mungkin. Tapi ternyata dalam relasi terus yang masuk ke, jadi gue tuh kalau di STT tuh jadi berubah lah. Kalau lu gimana nih? Hari ini kita mau moving on to the next step, jadi harus flashback dulu. Ih, keren banget ya bahasa lu ya. Karena mau moving on, kita lihat ke belakang. Apa yang bisa kita pelajari untuk kita bawa ke depan. Gimana lu aja narasumbernya gue yang podcaster? Coba sih, Bang. Gak keren banget lu, gila, men. Iya ya, kalau gue pikir-pikir lagi, dulu gue masuk STT. Jujur apa bohong ya? Katanya didengar dosen, gak enak gue jujur jadinya. Iya. Selajar kawan. Oke, mohon maaf Bapak Ibu dosen, bisa di skip dulu. Dulu sebenarnya
waktu gue mau masuk kampus dari 2 SMA, kelas 2 SMA. Gue nggak mau cerita, sebenarnya panjang banget itu ceritanya, sampai akhirnya gue, yaudah deh, STT Jakarta. 2 SMA lah pokoknya gue putuskan. Satu-satunya yang gue pikirkan pertama-tama adalah di mana STT terjauh yang bisa gue datangi. Nggak di luar negeri tentunya, nggak. Gue nggak gue nggak secongkak itu. Tapi yang di luar Pulau Jawa lah minimal gitu kan. Akhirnya waktu itu kepikiran sebenarnya UKDW. Meskipun masih di Jawa ya UKDW. UKDW lah pokoknya, Jogja lah, minimal jangan yang di daerah Bekasi. Kan gue di Bekasi waktu itu udah tinggal tuh. Gak taunya pas gue ngomong ke nyokap, ya gimana ya, namanya kuliah masih dibiayain sama orang tua kan. Gue ikut kata dia. Gue bilang, UKDW gitu. Enggak. Waduh. Jakarta gitu kan. Dia bilang kalau gue nanti ke UKDW takutnya gue ngekos apa segala macam, keluar duit banyak, terus kehidupan gue takutnya nggak bener, nggak terkontrol, kata dia. Dia trauma lah gitu kan. Karena kakak-kakak gue juga dulu gitu, pas baru kuliah jadi seneng-seneng kemana-mana. Dipikir gue akan kayak gitu juga. Dia nggak tahu emang. Iya, dia nggak tahu gue tuh baik, sopan santun, rajin menabung, memuji Tuhan di gereja. Iya kan? Terus akhirnya dia nyuruh gue ke STT Jakarta. Dia bilang di STT Jakarta aja. Akhirnya gue mau sih ke STT Jakarta. Dengan kepercayaan diri, ya udahlah nggak apa-apa. Kan ini katanya STT terbaik. Setidaknya ada yang masih bisa gue sombongin nanti kalau. Terus akhirnya pas gue selesai tes, gue masih iseng nanya nyokap gue, "Ma, kalau ini nggak lulus, kayaknya Daniel," gue belaga bego tuh, "kayaknya Daniel ke UKDW." Dengan harapan dia bilang iya, besok akan ada hari ujian ketiga, gue akan gagalin tuh, biar gue nggak usah masuk. Ma, gue bilang, "Enggak, kalau nggak masuk gak usah kuliah." Waduh. Atau katanya gue harus masuk ke kampus yang SNMPTN kan, mandiri, karena SBM waktu itu udah lewat, udah nggak bisa lagi gue, gitu. Nggak taunya kan, tiba-tiba masuk. Nah udah, gue masuk STT deh akhirnya gitu. Pas masuk, apakah gue menyesal? Enggak, jujurnya enggak sih, karena memang faktanya dia masih setidaknya saat itulah, jangan ngomongin saat ini, ntar saat ini diperdebatkan lagi kan. Pokoknya saat itu masih banget banyak yang bilang STT Jakarta ya sekolah teologi terbaik di Indonesia lah, kira-kira gitu. Jadi waktu itu masih bangga banget. Terus juga gue seneng karena harus asrama, men. Kan itu yang gue inginkan, gue nggak di rumah. Puji Tuhan. akhirnya gue nggak di rumah, pokoknya gue seneng, nggak apa-apa, nggak di Jogja juga nggak apa-apa, yang pasti gue nggak akan lihat wajah rumah gitu. Jadi gue senang. Terus pas masuk juga ketemu itu dosen-dosen kita yang bagus-bagus, yang emang keren banget, ngajarnya juga profesional gitu kan. Dengar temen lo, pernah nggak sih dengar teman dari kampus lain dosennya dicari gak ada lah, dosennya nggak masuk mendadak lah gitu. Jadi di kita tuh enggak. Kalau di kita tuh ya, kalau dia nggak masuk, dia udah ngasih tahu hari ini gitu, baru 3 hari lagi atau pokoknya dari jauh-jauh hari lah biasanya udah dikasih tahu gitu. Terus ketemu Opung juga kan, Opung Aritonang, ya gimana, bangga juga diajar sama dia langsung di semester 2, meskipun setelah lihat hasilnya nggak bangga sih. Kan dia penilaiannya tinggi banget kan, gitu. Tapi ngajarnya benar-benar ngasih insight banyak, gue juga jadi di-push banyak gitu. Jadi kalau lu tanya gue nyesel atau enggak masuk STT, enggak, karena udah lulus juga. Jadi ngapain gue nyesel? Udah lulus, udah sidang, ya udah. Apa yang mau gue sesali? Satu-satunya yang gue seselin mungkin karena gue nggak bisa mendapatkan dia. Ini kaitannya sama yang tadi. Mau cari ibu. D-nya huruf gede. Oh dia. I see. Oke, mantap gak gue ngelesnya? Dalam ya. Dalam. Keren kan gue? Ya karena kenyataannya sampai detik ini kan kita masih, gue masih sering kali meragukan sesuatu, sering kali masih menggumuli sesuatu. Jadi ketika gue bilang, ya mungkin satu hal yang paling gue seselin, bukan gue seselin ya, karena faktanya memang gue masuk ke STT untuk menggumuli dia terus gitu. Keren banget ya gue tiba-tiba ya. Tapi bener loh Bang, maksudnya gue jadi ingat pertanyaan di PST. Jadi tuh sekarang tuh pertanyaan, jadi tuh kalau misalnya kita mau lanjut gitu di PST tuh, maksudnya bukan lanjut sih, belajar ke selanjutnya itu sebelumnya tuh di awal kelas itu kita bakal ditanya tentang
apakah teologi kamu sudah bulat sejauh ini? Itu pertanyaan sederhana itu, tapi susah banget untuk dijawab. Dan ternyata rata-rata jawaban kami adalah sampai kapanpun teologi kita nggak akan bulat. Iya, kayak itu jawaban Pak Lazarus juga deh. Lu jangan kasih tau ke dia dong, ini jawabannya belum masuk. Iya, maksudnya ini bayangannya, Jo. Bayangannya, Jo. Pura-pura nggak denger ya, Jo. Iya. Jadi sampai kapanpun ya benar kata Bang Daniel tadi, kita akan terus mencari gitu loh. Gitu. Begitu, Joan. Nah, benar Nanta, thank you udah ngingetin itu di bagian PST 1, PST 2 sebenarnya ada hal yang paling mengganggu sih ketika dipertanyakan hal semacam itu. Apakah teologimu sudah bulat? Kalau ditanya apa teologi lu, kan misalnya kalau ditanya kita yang teologi ini, jangan-jangan kalau ditanya apa yang kamu percaya jadi bingung juga. Betul. Wow. Karena saking banyaknya yang ditawarkan, banyaknya yang dikaji, akhirnya lu bingung. Karena kan di luar sana kadang jemaat pikir kita harus memilih satu, sedangkan kita di STT terbiasa untuk tidak memilih. Mantap. Oh, betul. Bener gak sih? Bener gak sih? Gue sih ngerasanya gitu. Gue ngerasa STT tuh gak pernah nuntut lo untuk milih A atau B, memilih A dan menyalahkan B gitu kan. Gak pernah gitu. Kita kadang justru membuat apa tadi bahasanya Nanta, zona abu-abu itu untuk kembali dikaji lagi dan menemukan hal yang lebih dalam. Bahasanya Jo itu tadi. Jo. Oh, itu bahasanya Jo ya. Gue biar kelihatan keren aja tadi lu dengerin dosen. Bapak-bapak, ibu-ibu. Menarik ya Jo ya. Tadi kita udah dengar kesan-pesannya Bang Daniel ya Jo. Gue nggak kasih pesan apa-apa. Ya banyak sebenarnya pesan tersirat dan tersirat ya. Aku juga dengar hal yang sama gitu dari Pak Agus soal di STT itu aku baru belajar nggak harus, biasanya kan kita sebagai jemaat itu pertanyaannya boleh nggak sih pakai tato gitu, ngerti kan? Di sini tuh critical thinking selain itu untuk tidak mudah menyalahkan gitu, iya atau tidak gitu, jangan bergumul di situ gitu. Teologi itu luas dan ya pergumulannya ya sepanjang hidup sebenarnya gitu ya Kak. Betul. Ya sebenarnya gue ikutin kata-kata Pak Agus doang sih. Enggak. Iya benar. Kayaknya itu sih pelajaran yang mungkin di semester ini dan kita semua mungkin setelah udah belajar di STT mungkin itu yang kita dapat rata-rata ya. Iya. Gitu. Keren ya STT. Mari, ini kayak promosi nggak sih? Itu kayak promosi banget nggak sih? Ya semoga yang dengar ada yang bukan anak STT kan jadi tertarik. Iya. Oke. Daniel, berarti lu bakal moving on to the next step tadi yang kita bilang sama-sama. Terus kira-kira lu bakal sedih nggak? Pastilah ada rasa sedih lah ya untuk bye-bye ke akhirnya nih, bye-bye ke ke teman-teman, ke dosen-dosen, apalagi dari tadi lu kayaknya udah berapa kali ngomongin opung, kayaknya lu ada kenangan manis bersama opung. Itu manis banget, men. Ya, benar. Apa pertanyaan tadi, sedih atau enggak? Ya, sedih atau enggak. Bukan sedih atau enggak sih. Jangan berkutat di iya atau tidak, tapi... Ya elah, gayanya. Pastilah lu sedih kan ya? Atau gimana? Lu maksa gue bilang iya? Harus dong. Jangan. Enggak, gue mungkin kalau ditanya sedih atau enggak, hal yang paling bikin gue sedih adalah kenyataan bahwa kita, kenyataan bahwa, apa sih, ini nyata nggak sih? Gue merasa kita akan lama nih nggak ketemu. Karena pandemi. Di sisi lain, kalaupun nggak pandemi, setelah lulus, sangat jarang gue akan datang ke STT kan. Ya. Maka satu-satunya kalau ditanya sedih atau enggak, mungkin yang gue sedih adalah bahwa kita tidak bertatap muka untuk terakhir kalinya secara formal di STT dalam acara wisuda, gitu. Itu aja mungkin yang agak gue sedihkan, yang gue sayangkan gitu kan. Biasanya setelah wisuda, foto-foto bareng anak-anak, gitu. Foto-foto bareng angkatan di bawah kita karena pasti udah interaksi, foto bareng teman-teman yang deket sama lu, foto bareng dosen-dosen dosen pembimbing lah salah satunya yang paling bikin memori terakhir ya kan, yang set ngejar-ngejar kita
Dosen mana coba? Biasanya dosen dikejar mahasiswa, kadang dosen kita sangat peduli, dia mau ngejar kita gitu, saking dia pedulinya gitu. Jadi itu aja paling yang agak sedihkan, aduh kita nggak bisa ketemu langsung, nggak bisa foto bareng lagi, apalagi ini tanpa mendiskreditkan apa-apa ya, dosen kita banyak yang udah tua, jadi kalau kita pun maksa dia untuk ketemu sekarang yuk, USI misalnya, kan gue membimbingnya USI, agak sangat ini juga, riskan juga kan kalau maksa-maksa begitu, terus nanti kalau kenapa-napa, gue merasa gara-gara gue lagi kan, itu aja sih kalau ditanya sedih atau enggak, sisanya gue bisa balik lagi kapan aja ke STT kan. Cuma karena momen terakhir ini tidak dirayakan secara langsung bersama-sama, itu agak sedikit menyedihkan. Sedikit. Karena nyatanya gue tahu kok kalian kita bersama-sama selalu. Yakin aja dulu. Ayolah. Oke nih, gak kerasa banget kita udah di akhir dan di penghujung podcast. Dan gue pengen nanya nih, gue sama Jo pengen nanya ke lu, apa sih pesan lu untuk, yang pertama untuk temen-temen lu yang akhirnya sekarang udah bukan berjuang bersama-sama lagi di kampus yang sama, tapi udah mencar nih, entah jadi pendeta, entah jadi tukang mancing ikan, kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Jadi apapun itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk adik-adik yang masih berjuang nih. Dan untuk dosen deh, karena lu kayaknya cinta banget sama dosen-dosen STT ya. Oh iya. Pasti dong kita semua juga cinta sama dosen-dosen. Oh gitu ya. Gimana Bang Dan? Jadi yang pertama untuk angkatan gua, halo teman-teman. Mantap banget ya kayak. Gue bisa pasang backsoundnya kayak. Iya, nanti tolong dipasang yang itu, rintik sendu yang di Spotify. Oke, buat teman-teman, kok garing banget ya itu buat teman-teman, guys. Pesan gue yang pertama buat teman-teman satu angkatan gue, nih kalau kalian denger, jangan lupa kita belum foto bareng untuk terakhir kalinya. Jangan lupa. Terus kedua, pesan untuk mereka yang seangkatan dengan gue, baik yang sudah lulus, tanpa mendiskreditkan yang masih melanjutkan gumul juangnya, ya jangan lupa kalau kita meskipun mungkin berbeda-beda caranya, tapi rasanya kita kayaknya sama deh, ingin mengerjakan misi Allah. Mantap. Menghadirkan damai sejahtera di bumi ini. Keren banget gue ya, Bapak Ibu, kalau ada niatan nambah nilai, masih bisa nggak sih? Enggak Bapak Ibu, dosen, maaf. itu yang buat teman-teman gue gitu. Semangatlah kalian, apapun yang kalian kerjakan, apapun yang akan kalian kata dikasihnya apa ya, step kalian berikutnya, kemanapun kalian akan melangkah, jangan lupain kalau kita pernah ngatain orang bareng-bareng, kita pernah kesel satu sama lain bareng-bareng, jadi tetaplah ingat, saling membantu. Makasih udah beberapa teman ada banyak yang baik banget nanyain, lu gimana sekarang Nil gitu kan. Gue nggak tahu dia emang nyari temen atau emang mau ngasih bantuan gitu. Misalnya kan, lo ngapain? Gue nggak ngapa-ngapain nih. Oh lu gini aja, mungkin tuh kan bantu. Tapi mungkin dia juga nyari teman karena dia nggak ngapa-ngapain. Nah, jadi makasih banget udah ingat. Gue juga akan berusaha untuk ingat kalian juga. Jadi gitu, jangan lepas komunikasi. Meskipun di grup angkatan kita agak cuek-cuekan, tapi gue yakin satu sama lain masih. Soalnya sering gue liat snapgramnya kumpul juga. Gue senang banget ngeliat teman-teman. Meskipun gue nggak hadir. Karena kalau gue nggak hadir, gue kepikiran sih kadang. Ini pun kalau gue diajak mungkin gue nggak bisa ikut karena gue menjaga orang tua yang udah tua. Dan gue juga menjaga ini kan yang paling penting kan, apa namanya? Dompet, biar nggak kering. Ya. Jadi gue senang tuh ngeliat teman-teman gue masih kumpul, gue ngerasa oh mereka masih menjalin persahabatan yang baik lagi. Dan gue masih merasa ikut di dalam. Sedih banget ya gue masih merasa ikut. Kayaknya gue udah tendang. enggak. Tapi gue senang banget. Jadi itu pesan gak sih? Ya itu pesan. Untuk siapa lagi tadi? Untuk adik-adik. Oh, sorry, untuk teman-teman sangkatan dulu deh, teman-teman sangkatan yang masih bergumul juang. Kalian mampu, kalian bisa. Memang kalian kadang kayaknya ya hanya ini ya, bukan karena bodoh atau apapun, emang kalian mengambil jalan ini aja menurut gue. Karena kalian mungkin ingin lebih santai dan lain sebagainya. Tapi itu tidak membuktikan kalian bodoh, tidak membuktikan kalian gak bisa gitu. Itu cuma membuktikan kalian sedikit lebih lama doang, dan itu bukan apa-apa. Dan itu nggak membuktikan kalian buruk. Menurut gue. Jadi tetap berjuang dengan semangat. Gue yakin kalian bisa sama kayak kami juga bisa. Untuk para dosen, terima kasih banyak udah mengajar kami angkatan 2017 ini.
makasih udah sabar. Gue tahu, gue tanya-tanya cerita-cerita sama teman-teman proses pembimbingan itu. Makanya gue seneng banget banyak dosen yang ngejar mahasiswanya. Gue seneng, meskipun mungkin itu kayak kurang ini juga ya, mahasiswa kayak, ini kok mahasiswa kayak nggak tahu diri ya. Tapi terlepas dari itu, tentu makasih banyak udah mengejar kami. Kami tahu kami agak kurang tahu diri gitu kadang. Kami juga tahu kami pemalas-pemalas ini 2017 ini. 2017 ini dibilang happy apa namanya? Semangat banget enggak, dibilang malas juga enggak. Jadi dosen juga mungkin agak bingung dengan kami. Jangan lupa istirahat Bapak Ibu dosen yang sangat baik-baik. Kadang mereka lupa istirahat demi bimbingan. Karena lo tahu kan kalau lo bimbingan ada 5 anak, 5 topik beda ya berarti dia belajar memperdalam 5 topik itu lagi buat bantu lo gitu kan. Tuh gila. Gue memperdalam topik gue sendiri aja malas. Tapi Bapak Ibu dosen ini selalu semangat gitu. Makanya aduh kayaknya kadang gue merasa dulu tuh waktu telat-telat aduh gimana ya gitu. Mereka lo 5 dari kami dibimbing, 5 itu juga yang dipelajari. Belum dia mata kuliah lain, belum dia kuliah umum, belum dia harus mengerjakan tugasnya sebagai dosen. Dan itu wow banget menurut gue. Sehingga doa gue untuk mereka semua baik-baik, terutama untuk Opung juga. Opung kadang kalau bercanda suka dark jokes juga dia. Saya ini sudah mempersiapkan kematian saya. Ya sabar Pak, jangan ngomong gitu ke saya. Saya mesti tanggapin apa nih? Itu jadi buat tentu sehat-sehat. Pesannya terima kasih doang sih. Kayaknya nggak ada pesan ya untuk mereka yang ngasih pesan ke kami aturannya. Itu pesannya terima kasih aja kali ya buat para dosen. Terima kasih yang nggak tahu mesti diungkapkan dengan cara bagaimana karena sudah terlalu. Tuh gue berkali-kali ngomong ya karena saking nggak taunya gimana ekspresi itu. Gitu. Untuk apa lagi? Adik-adik manja. Khususnya 2018. Sorry, gue ngomong khususnya tapi nggak mendiskreditkan angkatan lain. Tapi khususnya 2018 dan 2019 karena memang kebetulan kita udah sering ketemu, udah sering kontak-kontakan di kampus, chat online ini juga. Pernah sekelas bareng kan akhirnya kan gitu. 2019 gue pernah di asrama bareng gitu. Apa tadi? Ya, pesan. Oh ya, pesannya untuk kalian jangan patah semangat, tetaplah berjuang. Jangan contoh kami yang buruk-buruk, contoh aja yang baik-baiknya. Pasti akan membosankan. Kemudian untuk adik-adik yang 2000 khususnya ini baru khusus lagi untuk 2020 dan 2021 ya. Benar gak gue? Kalian memulai perkuliahan dengan online. Kami aja yang setelah onsite habis itu jadi online kayaknya jenuh, rindu. Mungkin kalian juga kali ya, apalagi belum pernah ketemu sama sekali, mungkin kan anggapan gue ya, terlepas dari yang di Jakarta mungkin udah ketemu atau gimana. Tapi kalian banyak yang memulai dengan tidak bertemu sama sekali, sehingga pesannya tetap semangat aja. Jangan lupa untuk menghubungi satu sama lain, itu penting banget untuk saling kenal. Sehingga nanti ketika ketemu di kampus, nggak bingung gitu. Ngerti nggak sih? Ya kan? Lu udah ketawa-ketawa di WhatsApp, udah ketawa-ketawa di Zoom, pas ketemu di kampus. Lu siapa? Wih, lu siapa? Gitu. Dan langsunglah berinteraksi dengan kakak-kakak tingkat yang 2019, 2018. Karena mereka yang tahu di mana perpus, di mana toilet, di mana ruang dosen gitu ya. Langsung aja sikat, kakak-kakak ini emang gak tahu malu semua juga kok. Gue juga dulu gak tahu malu. Jadi jangan gak ada senioritas. Apaan lu Nan? Gak ada ininya kita, gak ada senioritasnya, tetapi hormat seadanya aja. Hormat seadanya. Ketemu, senyum gitu. Nah, untuk kalian semua, mantap. Kalau untuk semuanya, pesan gue gak tahu sih ini pesan yang layak untuk disampaikan atau enggak. Tapi waktu itu gue punya sedikit pegangan ya, yang gue pegang waktu selama belajar. Gue juga sempat sampai nenek beberapa anak sih di asrama dulu. Gue bilang, pokoknya lu di STT, proses perkuliahan lu berlangsung, lu jangan lupa untuk jangan lupa 3 hal. Pertama, lu harus belajar, men. Di luar dari tugas yang dikasih, lu harus belajar emang. Lu harus punya rasa penasaran, lu harus punya keinginan untuk mempelajari lebih. Minimal 1 topik aja lu pelajarin lebih. Itu udah bagus banget daripada lu nggak sama sekali. Yang kedua, lu jangan lupa pelayanan. Terlepas dari lu nanti dari sini mau jadi pendeta atau kagak, ya bantulah pelayanan di gereja lo sendiri atau dimanapun itu gitu kan. Pelayanan juga nggak harus di gereja sih sebetulnya sih, ikut aja ngapa-ngapain di luar gitu kan, siapa tahu ada butuh volunteer atau apa, ikutlah, melayani lah. Itu yang kedua. Ketiga, jangan lupa senang-senang.
main games, nongkrong bareng temen, nongkrong sendiri. Gue dulu suka nongkrong sendiri sih gue. Kebetulan kan di samping kita kan ada bioskop tuh. Ya kan? Jadi dikit-dikit ke sono, pulang gak makan gue, orang duitnya harus buat nonton. Gitu, makanya jadi jangan lupa belajar, pelayanan, jangan lupa senang-senang. Main lo ngata-ngatain orang. Apa sih gue ngata-ngatain orang? Soalnya ngata-ngatain orang tuh bagian yang paling gue suka dari kumpul-kumpul bareng teman angkatan. Waduh, bahaya. Tapi nggak orang yang dikatain, cuman kadang kita bikin satu imajinasi yang gimana kalau dia begitu ya. tapi nggak bermaksud ngatain. Dan itu satu momen yang nggak bisa gue lupain. Kadang gue kebayang, gue ingat waktu gue ngatain. Dan kadang kita ngatain di antara kita juga. Tapi bukan tujuannya menjatuhkan ya. Emang kita lucu aja nggak bayangin sesuatu. Gitu. Itu kayaknya pesanannya. Kita nggak berasa banget ya Jo, udah lama banget kita ngobrol-ngobrol, tapi asik banget ya ngobrol sama Bang Daniel ya Jo. Iya. Dan terasa gitu, maksudnya berharap sih adik-adik 2025-2021 ngerasain dinamika hidup berkampus itu. Kalau aku sih ngerasain banget gitu, walaupun cuman kayaknya kami angkatan 2019 itu 10 bulan gitu ya di situ di kampus. Tapi bisa ngerasain seru-serunya kehidupan kampus gitu. Dan 3 pesan tadi bener sih. Aku tuh belum bisa menikmati yang ketiga nih soal happy susah karena ya itu kayak kata Kananta. Jam 1 sampai jam 4 mikir gitu. Ya, begitulah. Tapi luar biasa. Tahu kerjaannya lu bawa happy. Itu udah happy lu. Yep. Iya. Gitu. Semoga bisa begitu, luar biasa. Oh iya, satu gue lupa sampein yang terakhir kayaknya. Gue nggak tahu kakak tingkat. Kan lo nanti bakal wawancarain 2017 yang lain nih. Gue nggak tahu kalau dia gimana. Tapi menurut gue kami masih able untuk dimintain bantuan. Nah, masih banget gitu. Karena kami juga dulu minta bantuan sama kakak tingkat 2016 meskipun mereka udah lulus. Jadi jangan sungkan-sungkan hubungi kami di hotline berikutnya. Ini wujud yang tadi dibilang nggak ada senioritas tapi hormat secukupnya. Hormat secukupnya. Hormat seadanya. Oh, seadanya. Seadanya. Gitu. Hubungi aja kakak-kakak tingkatnya. Nomor ada di bawah sini ya? Iya, nomor ada di bawah sini. Nama Instagram nanti ada di deskripsi. DM aja DM. Halo Kak, DM aja, aku read doang. Wah, seru banget ya kita ngobrol-ngobrol sama Bang Daniel ya. Jadinya vibes kuliah tuh dapet lagi. Jadi sedih gue. Jadi pengen kuliah lagi di kampus. Emang masih kuliah lo ya? Jangan ngomong gitu. Lo masih kuliah di kampus. Di kampus, Bang. Harusnya kan gue yang ngomong gitu, gue jadi pengen kuliah lagi. Berat, udah selesai lo. Iya ya Jo ya. Kira-kira Johanna dapet apa nih? Apa nggak dapet apa-apa? Yang tadi. Binangan tadi. Nggak dapet apa-apa ya, kita cuma ngobrol doang. Pesannya itu kayak udah merangkum semua dinamika kampus gitu. Jadi selamat belajar, selamat melayani ya, selamat bermain-main juga, selamat bersenang-senang, jangan terlalu kaku kayak kanebo kering ya. Ya udah, dibawa asik aja. Keren banget sih Jo, bahasanya kaku kayak kanebo kering. Oke deh Bang Daniel, semoga setelah ini mungkin ada perusahaan-perusahaan yang mendengar juga, jadi langsung yang abu-abu jadi jelas ya. Anjir, gue ketawa gede banget. Iya, sialan lu ya. Iya, kalau ada ini ya, PT-PT. Ya, PT-PT apa lah. Yang butuh tenaga lipat-lipat sarung. Terima kasih banyak Bang Daniel. Terima kasih juga ya teman-teman udah ngajak gue bernostalgia. Iya. Dan sekarang berarti sudah siap untuk lepasinnya, sudah siap untuk melepaskan itu ya. Sebenarnya gue mau bilang enggak, cuman kan karena tema lo lepasin aja, kan biasanya kan ditutupnya gitu ya tagline-nya. Lepasin siap gitu. Oke deh Bang Daniel, terima kasih banyak. Oke teman-teman, makasih banyak juga yang udah bisa dengerin sampai akhir ini. Dan jangan lupa juga untuk dengerin terus podcast Student Lounge PM ya Jo ya. Betul, setiap bulannya akan tayang di YouTube. Jadi tolong didengar teman-teman. Siapa tahu mau kirim salam lagi, boleh banget. Nyatain cinta bisa banget ya. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak untuk sudah mendengarkan podcast Student Lounge PM. Sampai ketemu lagi, bye.